berbahaya ini dan yang bikin cacat dan mematikan itu ternyata masih banyak. Ya. Meskipun sudah upaya-upaya tadi itu, kejadiannya cukup banyak dan merugikan. Ya. Kita lihat difteri, hemofilus influenza yang bikin radang otak, bikin cacat itu, hepatitis A, hepatitis B, campak, dan seterusnya ini, sederet penyakit ini, ya, ini masih banyak kejadiannya meskipun sudah dilakukan upaya-upaya tadi. Ya. Coba kita lihat, next slide. Kita ingin reminding sedikit, kadang-kadang orang itu jadi nggak ngeh dengan pentingnya imunisasi. Kenapa? Karena penyakitnya lupa. Ya. Penyakit-penyakit ini dia lupa. Kenapa lupa? Karena sudah jarang ditemukan. Ini difteri. Ya. Penyakit difteri ini satu penyakit yang sangat berbahaya. Dia demam batuk pilek biasa, suhunya 38 gitu ya. Tapi kemudian kok ada bengkak di lehernya. Dan setelah dilihat di dalamnya, ini lihat yang paling berbahaya ada timbul selaput yang menutupi saluran nafas. Ya. Lihat mulanya seperti ini, kemudian lama-lama bisa begini. Ya. Lehernya jadi bengkak. Ya. Dan akhirnya perlu dilobangi lehernya agar dia bisa bernafas. Jadi karena ini tersumbat, dia langsung dipotong masuk ke trachea. Ini difteri seremnya seperti ini. Ya. Tetapi biasanya kematiannya bukan karena itu, karena jantung. Jadi biasanya setelah dia mau sembuh, 2 minggu setelah sakit ini, si racunnya kena jantung sehingga jantungnya berhenti berdenyut, miokarditis. Jadi difteri ini salah satu penyakit yang sangat mematikan, yang sekarang sudah jarang ditemukan, kecuali di beberapa daerah yang timbul KLB ya. Next. Nah kemudian pertusis ini juga tadi sudah disinggung sedikit, bagaimana dengan anak ini atau bayi ini ya, yang ini mungkin belum sempat imunisasi pertusis tapi sudah kena karena mungkin kakaknya sudah ketularan atau ibunya ketularan. Ya. Jadi anak atau bayi seperti ini dia obsesi untuk batuk, ya, karena lendirnya kental dia terobsesi untuk batuk, sementara lendirnya nggak bisa keluar-keluar, gitu. Jadi dia menderita dengan batuknya. Ya, lihat tampangnya, kasihan. Next, ini tetanus ya. Tetanus kita lihat bagaimana seorang bayi bisa seperti ini, seperti batu ya. Ini tetanus neonatorium dan ini beberapa bulan yang lalu saya menemukan ada kasus di Grogol, di Jakarta. Ya. Di Grogol bayi dengan tetanus neonatorium. Dirawat 24 jam meninggal. Ya. Kenapa? Karena sekarang ini juga karena dokter kebidanan merasa bahwa persalinan yang steril itu cukup untuk mencegah ini, maka imunisasi TT tidak digalakkan lagi pada ibu hamil. Akibatnya ibu-ibu hamil yang persalinannya tidak steril dan tidak diimunisasi TT, bayinya bisa terkena tetanus neonatorium. Tetanus pada bayi ini angka kematiannya sangat tinggi. Dan ini terjadi di Jakarta juga ada gitu loh. Ya, jangankan di tempat lain. Next slide. Ini hepatitis B, kita bisa lihat mungkin ini sudah bukan hepatitis B ya, sudah ke kanker hepatoseluler ya. Ini juga sederhana ya. Imunisasi hepatitis B 12 jam pertama itu diharapkan 80% melindungi terhadap penyakit ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin kenal dengan Pak Dahlan Iskan ya. Dia cerita bagaimana transplantasi hati itu bisa habis 2 miliar lebih. Dan itu sederhana sebetulnya dengan hepatitis B kita bisa cegah sedini mungkin. Jadi kalau bisa dalam 12 jam pertama dia anak itu sudah diberikan. Next slide. Ini yang sangat menyeramkan adalah cacar. Ya. Cacar smallpox ini akibat ini kalau sudah sembuh bisa bopeng. Ya. Sekarang dia sudah musnah ya di bumi, di muka bumi. Tahun 79 WHO menyatakan penyakit ini habis karena imunisasi. Next slide. Ini campak. Campak ini seperti sederhana, tetapi sebetulnya komplikasinya cukup lumayan. Bisa radang paru-paru, bisa radang otak, ya, bisa diare. Jadi ini yang bikin juga berbahaya buat anak kita. Next slide.
Ini cacat karena polio, ya. Kita sudah jarang sekali Bapak Ibu sekalian menemukan bayi-bayi atau maaf anak-anak yang seperti ini, ya. Ini foto zaman dulu. Tetapi kasus terakhir di Indonesia adalah di Sukabumi tahun 2005. Ya, 2005 terjadi outbreak lagi polio. Ternyata setelah ditelusuri virusnya berasal dari TKI. TKI yang bekerja di Sudan, kemudian pulang kampung, TKI-nya sendiri nggak sakit lumpuh, tapi menyebarkan virusnya di Sukabumi karena cakupan imunisasi polio rendah di sana. Kenapa di Sudan terjadi? Asalnya dari Nigeria. Tahun 2003 berhembus isu vaksin polio oral itu mengandung HIV dan bertujuan untuk memandulkan wanita-wanita, anak-anak wanita itu. Sehingga waktu itu Majelis Ulama Nigeria, majelis ulamanya melarang vaksinasi selama setahun. Akhirnya 2004-2005 timbul wabah di 20 negara Asia Afrika. Ada 5.000 kelumpuhan termasuk di Indonesia. Dahsyat sekali. Ya, satu negara saja menyetop vaksinasi selama setahun, dampaknya bahkan sampai ke negeri kita yang jauh dari mana-mana. Ya. Bukan jauh dari mana-mana, jauh dari Nigeria itu. Ya. Nah, saya ingin mengenalkan satu penyakit lagi namanya sindrom rubella kongenital. Ini juga penyakit ini ya, naudzubillah ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang akan punya anak nggak kena ya, naudzubillah ya. Naudzubillah min dzalik nih. Ini bayi yang kena sakit ini, lihat matanya katarak ya, telinganya tuli, otaknya kecil, jantungnya bocor. Jadi saya sebagai ahli jantung anak biasanya menerima konsul dari kalau nggak mata atau THT, ya, atau dari dokter saraf anak. Ini 3 pasien ini biasanya shopping dokter, jadi habis dari dokter THT ke dokter mata, ke dokter jantung, ke dokter saraf. Ya, dengan quality of life yang sangat memprihatinkan. Sebabnya sederhana, ibu yang hamil muda belum kebal dengan rubella, waktu kecilnya tidak diimunisasi MMR ya, apalagi ada isu segala macam itu, mungkin dia ketularan oleh si sulung, ya, yang waktu itu sakit rubella, dan kemudian yang korban janinnya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Next slide. Kita lihat apa dampak yang timbul setelah vaksinasi ditemukan. Terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Ya. Dari difteri misalnya, sebelum vaksin ditemukan, 21.000, setelah ditemukan 0. Ya, ini di Amerika, data di Amerika yang terbaru, 2010 ya. Sehingga efektivitasnya sekitar 100%. Dan yang lain-lain kita bisa melihat ya, ada yang 99% dan seterusnya. Kita lihat. Sanitasinya sama, nutrisinya sama, ASI-nya juga sama, ya. Yang polio lumpuh itu juga ASI juga, ya. Tetapi tetap dia bisa kena. Dan perbedaan yang nyata setelah ditemukan vaksinasi yang spesifik terhadap penyakit-penyakit tadi. Next. Ini dalam bentuk grafik kita lihat yang merah ini kejadian penyakitnya, kemudian yang merahnya tinggal kecil di sini. Ya, next. Ini kita lihat terhadap polio dan campak. Ini polio ditemukan jenis pertama, kemudian jenis kedua yang oral ya. Lihat, tahun 60 kemudian polio sudah berhasil turun sampai kemudian outbreak yang tadi itu.